Pemirsa, ribuan masyarakat memadati Bumi Bung Karno guna mengikuti doa bersama dan salawat dalam peringatan HAUL ke-56 Sang Proklamator. Peringatan tahun ini tak sekedar menjadi ruang kirim doa, tapi juga untuk menumbuhkan kembali gagasan besar Pancasila dan semangat gotong royong di tengah tantangan zaman. Dalam rangka memperingati HAUL ke-56 Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, salah satu cucu Sang Proklamator, Romi Soekarno, menggelar ziarah ke makam Bung Karno di Pendogerit, Sananwetan, Kota Blitar. Acara yang diikuti keluarga besar PDI Perjuangan dari berbagai daerah pada Sabtu 20 Juni 2026 ini juga sebagai peringatan Bulan Bung Karno 2026 dan menjadi momentum penting untuk mengingat kembali jasa dan pemikiran Sang Proklamator Republik Indonesia. Seperti haul-haul sebelumnya, saya selalu datang dari zaman saya masih SD dan sampai sekarang. Dan mungkin salah satu cucu yang paling sering datang ke Blitar adalah saya. Kebetulan ini dapil saya juga, Dapil 6 Jawa Timur. Hari ini pagi adalah acara 56 juz Khatam Al-Quran untuk doa kepada almarhum Bung Karno. Setelah itu, harinya adalah ziarah kebangsaan. Nanti malam ada acara HAUL Bung Karno di Jalan Insinyur Soekarno. Bung Karno jangan dilihat sebagai sosok yang ada di jalanan Blitar dengan gambar-gambar di setiap jalan Blitar, tapi yang dilihat adalah ajarannya. Seperti Bung Karno, ambillah apinya, jangan ambil abunya. Saya pun sebagai cucu Bung Karno, saya selalu belajar semua ilmu Bung Karno. Suasana khidmat menyelimuti area makam Bung Karno untuk melakukan doa bersama dan tabur bunga di pusara makam Bung Karno sebagai ungkapan rasa hormat atas perjuangan beliau dalam merebut kemerdekaan sekaligus meletakkan fondasi bangsa melalui Pancasila. Ziarah yang berlangsung khidmat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah elemen masyarakat yang ikut memberikan penghormatan atas jasa-jasa besar Bapak Bangsa. Karena pidato to build the world anew, Trisakti, Pancasila, retooling, dan itu sangat banyak sekali, banyak yang belum tahu. Dan kita harus sebagai keluarga Bung Karno maupun kita semua yang ada di Blitar harus belajar. Itu adalah panduan light star negara ini ke depan. Itulah seharusnya Bung Karno harus dipelajari adalah ilmu Bung Karno. Bukan Bung Karno secara sosok proklamator. Memang dia adalah proklamator, tapi ilmunya yang harus kita pelajari. Pada malam harinya juga digelar Selamatan Akbar HAUL Bung Karno ke-56, berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Soekarno, menjadi momentum untuk memperkuat semangat pendidikan dan kepedulian sosial, juga penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. HAUL Bung Karno ke-56 menjadi momentum untuk memperkuat gotong royong, memperluas kolaborasi, serta meneguhkan komitmen membangun kota Blitar yang maju, sehat dan sejahtera menuju kota masa depan. Selain dihadiri oleh keluarga Bung Karno, juga dihadiri langsung oleh DPRD Jawa Timur, tokoh nasional, Forkopimda, serta ribuan masyarakat dari kota Blitar maupun berbagai daerah. HAUL itu adalah peringatan 1 tahun kematian wafatnya beliau yang dihitung di kalender Hijriah. Makanya 21 Juni ini pas genap 1 tahun peringatan wafatnya Bung Karno. Nah,
Dengan hall ini pertama kita mendoakan, yang kedua kita merenungi sosok Bung Karno dengan berbagai jasanya, berbagai pengabdian beliau terhadap bangsa, ide dan gagasan Bung Karno kita renungi sehingga kita bisa mentauladani beliau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Pemirsa, ribuan warga memadati sepanjang Jalan Insinyur Soekarno di Kota Blitar untuk memperingati Haul Sang Proklamator. Peringatan tahun ini berlangsung meriah dengan dibalut tradisi budaya, sekaligus menjadi momen refleksi atas perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia. Mengingat selamatan dan pengajian akbar merupakan bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno yang dimulai sejak 1 Juni melalui Grebek Pancasila. Insinyur Soekarno dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dengan nama asli Gusno Sosro Diharjo dari Raden, putra dari Raden Sukemi Sosro Diharjo dan Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Terlahir di pagi hari saat fajar mulai menyingsing, sehingga ibunya menyebut beliau dengan putra Sang Fajar. Semasa kecil, Bung Karno tinggal bersama kakeknya, Raden Hadjo Kromo. Pertama kali bersekolah di Tulung Agung, kemudian berpindah-pindah hingga akhirnya lulus ujian insinyur. Kehadiran jemaah ini adalah untuk mengikuti rangkaian acara sakral, yaitu Selamatan dan Pengajian Akbar dalam rangka mengenang Haul Bung Karno yang ke-56. Hal ini menjadi wujud nyata rasa hormat, cinta, dan penghargaan terhadap jasa-jasa besar Sang Proklamator yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Pengajian akbar ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan kembali ajaran dan gagasan Bung Karno tentang persatuan nasional. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial menjadi nilai yang sangat relevan untuk terus dipelihara. Melalui selamatan dan pengajian akbar dalam rangka Haul Bung Karno ke-56 ini, diharapkan semangat perjuangan, cinta tanah air, dan pengabdian kepada bangsa dapat terus diwariskan kepada generasi muda. Bukan hanya menjadi ajang mengenang sosok Bung Karno, tapi juga menjadi sarana untuk meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga persatuan. Kita semua sebagai generasi penerus Bung Karno, sebagai kader-kader yang militan PDI Perjuangan, tentu akan melaksanakan, mengamalkan ajaran daripada Bung Karno yang sangat luar biasa, terutama Trisakti. Bung Karno mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mencintai rakyat, untuk menyatu dengan alam. Maka sebagai generasi penerus kita harus menjiwai semua ide gagasan Bung Karno, terutama dalam berjuang mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Dalam rangkaian peringatan Haul Bung Karno ke-56, pemerintah Kota Blitar juga turut memberikan penghargaan kepada seluruh RT dan RW se-Kota Blitar yang telah berpartisipasi aktif dalam mensukseskan selamatan dan pengajian akbar.
Penghargaan khusus diberikan kepada RT dan RW dengan kreasi ambengan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas semangat gotong royong, kreativitas, serta kepedulian masyarakat dalam melestarikan tradisi dan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi warisan Bung Karno. Acaranya adalah genduren tumpeng. Kenapa harus genduren tumpeng? Karena budaya selamatan kita yang asli dari zaman dulu dilakukan banyak dengan cara genduren. Maka dari itu kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat, warga yang cinta pada Bung Karno, setiap tanggal 20 dan 21 monggo sareng-sareng nyelameti Bung Karno dengan cara genduren dan mendoakan beliau. Bung Karno sebagai bapak bangsa yang telah memerdekakan kita semua, bangsa Indonesia senantiasa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi. Ini wujud kita semua, apa yang dikatakan Bung Karno bahwa jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kula panjenengan sedaya termasuk tiang ingkang boten lupa, boten lali keranten setiap hal Bung Karno gelem nyelameti Bung Karno. Boten lali nggih, boten lali. Dalam peringatan HUL Bung Karno ke-56 ini, pemerintah Kota Blitar juga memanfaatkannya sebagai tonggak kemajuan pendidikan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah perguruan tinggi. Gus Ibin sapaan akrab Wali Kota Blitar turut menandatangani MOU dengan Universitas Gadjah Mada, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kerjasama ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pembelajaran, serta mendorong terciptanya inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi kemajuan teknologi harus kita pegang. Bung Karno mengajarkan kita kebermarian memimpin besar. Tadi Mas Ibin juga harus bermimpi, sama saya juga. Kita harus bermimpi besar. Kita adalah bangsa besar. Indonesia yang berdiri berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, berkepribadian dalam kebudayaan. Itu adalah Trisakti Bung Karno, dan juga gotong royong, persatuan. Indonesia ini adalah negara besar dari Sabang sampai Merauke. Ingat adik-adik semua, Gen Z di sini adalah penting untuk membangun kembali peradaban pendidikan di Indonesia. Karena kenapa? Gen Z ini menjadi titik ulang dari pendidikan, di mana kita harus membangun anak-anak muda yang ber-IQ 120, karena Indonesia ini kalah dengan Singapura. Indonesia ini IQ-nya 78. Saya sedih. Jadi adik-adik, halo, tugas kita adalah menjembatani warisan Bung Karno dengan tantangan abad ke-21. Kita harus menghubungkan nasionalisme dengan inovasi, menghubungkan Pancasila dengan teknologi, menghubungkan cita-cita kemerdekaan dengan kemajuan ekonomi.
Kita jadikan Indonesia bukan sekedar pasar bagi teknologi dunia, tapi menjadi pusat lahirnya dunia dari tangan anak-anak bangsa. Mari kita buktikan semangat Bung Karno, tidak berhenti dari pidato saja, tidak berhenti dari peringatan tahunan HAUL, tapi hidup dalam karya, hidup dalam inovasi, dan prestasi generasi muda Indonesia. Sebagai wujud kepedulian dan semangat gotong royong yang menjadi bagian dari nilai-nilai perjuangan Bung Karno, juga berlangsung santunan kepada anak yatim. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk berbagi keberkahan dan kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak yatim, kaum duafa, serta warga kurang mampu. Santunan ini tidak hanya memiliki nilai sosial, tapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menumbuhkan rasa empati, solidaritas, dan kepedulian antar sesama. Semangat berbagi yang dihadirkan dalam peringatan HAUL Bung Karno ini menjadi refleksi dari pesan-pesan kemanusiaan dan keadilan sosial yang selalu diperjuangkan oleh Bung Karno selama hidupnya. Tahun ini acara selamatan yang biasanya menggunakan tumpeng kini diganti dengan ambengan. Ambengan merupakan tradisi makan bersama menggunakan hidangan nasi beserta lauk pauk yang disajikan dalam wadah besar seperti talam atau tampah. Jika pada pelaksanaan sebelumnya selamatan identik dengan tumpeng, maka kali ini pemerintah Kota Blitar mengangkat tradisi ambengan sebagai bagian utama dari acara. Perubahan ini menjadi simbol kuat untuk menghadirkan nilai-nilai kebersamaan, kesederhanaan, dan gotong royong yang hidup di tengah masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa sosok Bung Karno masih memiliki tempat istimewa di hati rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah saat prosesi pemotongan tumpeng oleh cucu Bung Karno. Prosesi ini menjadi simbol rasa syukur atas perjuangan dan warisan pemikiran yang telah ditinggalkan oleh sang proklamator kepada bangsa Indonesia. Pemotongan tumpeng sebagai penanda dimulainya rangkaian kebersamaan dan silaturahmi antar masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para tamu undangan yang hadir. Kemudian diikuti oleh masyarakat yang hadir untuk makan bersama ambengan yang dibawa masing-masing. Momen makan bersama ini menjadi gambaran kuat tentang semangat persatuan yang selalu dijunjung oleh Bung Karno. Melalui kebersamaan ini, masyarakat diajak untuk terus memperkuat rasa persaudaraan, menjaga kerukunan, serta mewarisi nilai-nilai perjuangan yang telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa. HAUL ini bertepatan dengan 56 tahun wafatnya Bung Karno. Tentunya dengan HAUL ini kita bisa merenungkan kembali apa-apa yang sudah
diperbuat oleh Bung Karno, jasa beliau, pengabdian beliau, dedikasi beliau terhadap bangsa ini patut kita renungkan. Nah, dengan perenungan ini tentunya kita bisa mentauladani Bung Karno, founding father kita, presiden pertama, kita tauladani terkait perjuangan beliau. Sebagian besar hidup beliau diikhtiarkan untuk memerdekakan bangsanya. Beliau juga tidak hanya insinyur, tapi beliau adalah arsitek pondasi dasar negara Indonesia, ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Kekucukan acara semakin larut saat memasuki prosesi pembacaan kalimat tahlil yang dipimpin langsung oleh Gus Muhtar Lubi. Rangkaian zikir dan sholawat berkumandang yang kemudian ditutup dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Gus Nafik. Lantunan sholawat yang menggema di seluruh acara ini tidak hanya menambah kekusyukan peringatan Haul Bung Karno ke-56, namun juga menjadi perekat kebersamaan bagi ribuan jemaah dan seluruh elemen masyarakat yang hadir. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Itulah, moga-moga malam hari ini Pak Wali Kota bersama keluarga besar Bung Karno hall yang ke-50 pinten Gus, nggih, juga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita dengan zikir-zikir, ya, dengan tahlil, dan memang orang sehat dan tidak niku tergantung hati nih Ibu Bapak. Ijak sholawatan Guson, insyaallah hati ini bersih, amin Allahumma amin. Kalau ngitung di Quran kata hati 473 kali, sedang kata rogo fisik hanya 7 kali. Maka orang sehat dan tidak sehat itu lebih ditentukan hatinya daripada fisiknya, rogonya. Profesor Dr. Suweda, ini yang terbaru, penelitian 6 bulan di Amerika, di Johns Hopkins University, Ibu Bapak, buku baru bisa dicek di HP, The Fundamental of Health, bahkan pakai angka. Jadi orang sehat dan sakit tentukan hati ini 70%, yang 30% ditentukan fisik. Dokter-dokter pun mulai sadar sekarang bahwa memotivasi orang sehat tidak hanya disuntik, tapi juga dijak zikir-zikir. Mulane wong sing ati ini mboten gampang putus asa, insyaallah sehat walafiat. Amin Allahumma. Tapi persoalannya Bapak Ibu, zaman buka surat Al-Anfal ayat 24, wa'lamu anallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi, hati yang ada di dalam dada kita seringkali ditutup oleh Allah. Maka setelah ayat ini turun, Kanjeng Nabi ndonga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya sebagai ketua DPC Perjuangan dengan doa-doanya para tokoh masyarakat mau tokoh masyarakat di Kota Blitar maupun Blitar Raya, semoga dengan halnya Bung Karno ini Kota Blitar tetap sehat selalu semuanya dan memberikan berkah bagi Blitar Raya semuanya. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya puncak peringatan Haul ke-56 Sang Proklamator Insinyur Soekarno. Saya Devi Ade pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.